Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tanggal 6 Jumadal Ula 1446 Hijriah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Ma'arij ayat 24 sampai 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat hak yang telah diketahui atau hak yang ditentukan. Orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, lisaili wal mahrum, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di 3 ayat ini kita akan membahas 2 obat terapi dari penyakit halu berikutnya. Ya, setelah kita kemarin membahas 1 obat terapi dari penyakit halu. Illal musallin alladzina hum an salatihim daimun, yakni orang-orang yang konsisten di dalam mendirikan ibadah salat. Nah, berikutnya di antara obat terapi penyakit halu yang kedua, kita ambil dari 2 ayat. Ayat 24 dan 25. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dari 2 ayat ini ada 1 obat terapi penyakit halu, yakni menunaikan ibadah harta berupa zakat, infak, sedekah atau yang sejenis dengan itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalimat haqqum ma'lum yang artinya hak yang diketahui atau hak yang ditentukan. Kalimat ini pada ayat tersebut menunjukkan bahwa hal itu mengacu kepada sedekah yang wajib. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagian yang ditentukan kadarnya, hitungannya di dalam ibadah harta itu adalah bagian daripada ibadah harta yang wajib atau yang disebut dengan zakat. Ya, zakat itu ada ketentuannya. Ya, sekian persen, sekian bilangan, ya sekian takaran atau sekian hitungan. Adapun sedekah yang sunnah, maka tidak ada batasan kadarnya, tidak ada batasan jumlahnya. Sedekah sunnah itu tidak ditentukan kadar, batasan, jumlah dan bilangannya. Yang diketahui kadar, batasan, jumlah atau bilangannya itu adalah sedekah wajib yang disebut dengan
zakat. Dari sini kita memahami bahwa sedekah itu ada dua. Ada sedekah yang wajib yang dikenal dengan istilah zakat, ada sedekah yang sunnah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Penyebutan ibadah harta dengan kadar yang ditentukan ini setelah penyebutan salat ini seringkali diulang-ulang di dalam ayat-ayat Al-Quran. Para ulama menyampaikan ada sekitar 30 kali penyebutan zakat di dalam Al-Quran, yang 27 kalinya disandingkan dengan ibadah salat. Berarti ibadah salat dan ibadah zakat sering disandingkan. Sering disandingkan penyebutannya di dalam Al-Quran. Sampai ada sekitar 27 kali penyebutan. Banyaknya pengulangan ini menunjukkan bahwa salat dan zakat itu memiliki kedudukan yang penting dalam bangunan Islam. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kedua-duanya bagian daripada rukun Islam. Setelah dua kalimat syahadat. Setelah dua kalimat syahadat ada salat, ada zakat. Dan banyaknya pengulangan penyebutan ibadah salat dan zakat di dalam Al-Quran juga menunjukkan hubungan yang sangat erat di antara keduanya. Jika salat berkaitan dengan hablum minallah, lebih dominan kaitannya dengan hablum minallah, hubungan antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla, maka zakat berkaitan dengan hablum minan nas. Sehingga dua ibadah yang paling istimewa ini, setelah dua kalimat syahadat, jika kedua-duanya terjaga, hubungan di antara keduanya terjaga, antara ibadah salat dan ibadah zakat, betul-betul kemudian diperhatikan dan dipraktekkan dengan sebenar-benarnya pada diri seorang manusia, maka dia akan menjadi insan yang bertakwa. Mengapa demikian? Karena berarti dia baik hubungannya kepada Allah, kemudian dia pun baik hubungannya kepada sesama manusia. Salat itu menjadi wakil hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Zakat yang disebut dengan ibadah sosial itu berkaitan, ya, menjadi wakil hubungan dia dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika dua ibadah mulia ini, ya, seiring, sejalan, ya, bersanding dilakukan oleh seorang hamba, maka insyaallah dia menjadi insan yang bertakwa. Dan itu diingatkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali alaihi rahmatullah dalam kitabnya Jami' Al-Ulumul Hikam. Ya, beliau menyatakan tentang hakikat daripada takwa. Jadi ternyata takwa itu bukan sekedar baik hubungan kepada Allah. Namun hakikat daripada ketakwaan itu adalah baik hubungan kepada Allah, baik pula hubungannya kepada sesama hamba Allah. Jadi orang yang qama bihukukillah wa qama bihukuki ibadih, dia menegakkan hak-haknya Allah, dia pun menunaikan hak-hak sesama hamba Allah. Maka dalam Islam, ya, hubungan terkait dengan sesama hamba Allah ini begitu lengkap dibahas, begitu detail diajarkan di dalam Islam. Ibu yang dirahmati Allah, ya, jangankan manusia, binatang saja di dalam Islam hubungan kita dengan binatang itu diperhatikan. Ya kan? Hubungan kita dengan malaikat, hubungan kita dengan bangsa jin, hubungan kita bahkan dengan alam semesta ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini setelah kalian
membenahi dan memperbaikinya. Semua diperhatikan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka nilai-nilai ketakwaan bukan semata orang itu melulu ibadah yang sifatnya mahdhah kepada Allah. Jadi justru bisa dikatakan bermasalah ya kalau orang itu hidupnya di masjid saja. Ya. Padahal dia punya istri, punya anak misalkan. Pak, kenapa di masjid terus? Saya sedang hablum minallah. Begitu ya. Ya, tapi Anda punya tanggung jawab hablum minannas. Anda punya istri yang harus dinafkahi. Anda punya anak yang harus dididik. Begitu ya. Barakallahu fikum. Nah itu. Makanya di dalam Islam kesibukan yang secara zahir nampaknya itu adalah kesibukan duniawi, namun ternyata itu adalah ibadah yang begitu istimewa di sisi Allah. Ya, orang itu mencari yang halal demi menafkahi istri dan anak-anaknya, ini sejatinya adalah perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentunya jelas berpahala, begitu ya. Jadi seorang suami itu tidak boleh malas bekerja. Dengerin tuh suami. Ya, yang di depan tuh sendirian. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, enggak boleh malas bekerja. Karena bagi seorang muslim mencari nafkah, talabul halal, jihad. Mencari yang halal itu jihad. Jihad itu jelas, yaitu amalan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hitungannya fi sabilillah. Barakallahu fikum. Ya, banyak yang curhat ibu ya. Mak-mak yang curhat, Ustaz. Suami saya malas bekerja. Harus diobrak-abrik aja. Harus didorong-dorong, dia baru semangat. Nah, harusnya naluri seorang suami itu ya naluri di luar rumah begitu ya, untuk dia mencari nafkah, berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada istri dan juga anak-anaknya. Apalagi yang istrinya lebih dari satu, ya. Bebannya kan lebih berat. Kalau yang itu nggak ada yang jawab ibu ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi dua hubungan ini, hablum minallah yang diwakili dengan salat, hablum minan nas yang diwakili dengan zakat. Nanti turunannya ada sedekah-sedekah sunnah, infak, sedekah dan lain sebagainya. Ini kalau diperhatikan dengan sebaik-baiknya, insyaallah kita akan menjadi insan muttaqin, ya. Insan yang bertakwa. Dan takwa itu sebaik-baik bekal ya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini kita sedikit mengingatkan tentang di antara fungsi zakat. Ada sekian banyak fungsi zakat, hikmah zakat. Nah, kita sebutkan satu ayat saja di surat At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Min litab'id. Bukan keseluruhan tapi sebagian. Berapa ibu zakat itu bagi yang hartanya sampai kepada nisab dan berlalu haulnya? Hanya 2,5%, tidak sampai 3%. Hitungannya banyak atau sedikit? Sedikit atau cuman 2,5%. Itu hitungannya sedikit. Kalau kita punya duit
10.000 itu 2,5%-nya berapa? Berapa, Bu? 250 perak. Ya kan? 250 perak. Permen saja berapaan, Ibu? Ada roti harganya 400.000, gitu kan? Roti, gitu kan? Luar biasa. Baik, Ibu yang dirahmati Allah. Jadi sedikit. Kalau duit kita 100 juta, itu sudah sampai nisab. Berarti kalau 2,5%-nya berapa? 2.500.000 saja. 2.500.000 bagi sebagian kalangan itu makan siang saja. Begitu ya? Barakallahu fiikum. Baik. Ini kasih sayang Allah. Yang diperintahkan diambil zakatnya itu sebagian hartanya saja, tidak keseluruhan. Ibu, kalaupun harus seluruhnya diambil, seorang mukmin itu yang punya iman kepada kehidupan akhirat akan ringan saja. Silakan aja ambil. Wong dulu juga kita nggak punya harta. Ya Ibu, siapa yang lahir sudah berharta? Ibu dulu lahir sudah pakai kangkalung, sudah pakai gelang, sudah pakai anting, suang, sudah pakai gengge, ya. Nggak ada kan Ibu? Tidak ada. Kita lahir dulu nggak bawa apa-apa. Jadi kalau sekarang di sekitar kita ada apa-apa, itu murni pemberian dari Allah. Kalaupun diambil semuanya, tidak ada masalah. Saya sering mengilustrasikan gini. Ibu, saya nitip HP. Besok saya ambil Ibu ya. Begitu. Besok, bukan tahun depan, besok. Besok saya ambil. Nah besok, tiba-tiba saya datang ke Ibu. Bu, saya mau ambil HP. Ibu kasih enggak? Kenapa Ibu kasih? Berat enggak Ibu ngasih? Berat nggak? Enak aja Ustaz ngambil-ngambil HP. Ibu kalau ngomong gitu kemudian nggak mau ngasih, apa saya bilang? Ibu pikun kah? Gitu. Ini loh Bu, HP saya mau ambil. Itu barang saya, milik saya kan cuma nitip. Begitu kan Ibu? Nah, kalau Ibu masih normal, masih waras, masih sadar, silakan Ustaz. Berat nggak ngasihnya? Enggak. Plong, asli plong. Ada ganjelan di hati? Enggak ada. Silahkan ambil. Kenapa itu? Kenapa Ibu begitu ringan memberikan barang itu ke saya? Karena Ibu merasa tidak memiliki. Itu bukan punya saya Ustaz, silahkan, ini kan punya Ustaz. Paham Ibu maksudnya? Nah kalau Allah kemudian minta 2,5%, itu pun setahun sekali, masih mau berat Ibu? Masih mau berat? Loh, harta yang ada pada kita punya siapa? Punya Allah. Pemberian dari siapa? Dari Allah. Kenapa berat? Wong mintanya saja sedikit. Wong yang minta pun pemiliknya. Kan aneh. Enak saja 2,5%. Kan gitu Bu? Manusia itu kan sering protes. Ya tidak? Protes. Protes terhadap apa? Kebenaran. Protes terhadap syariat. Tapi jarang ceritanya ada orang protes ke dokter. Ya kan? Ibu kalau diperiksa ke dokter suka protes enggak? Baku mulut kata orang. Baku mulut sama dokter. Dok, kenapa ini 3 kali 1, enggak 6 kali 1 saja? Biar cepat habis ini obat. Pahit ini obat ini. Ya. Dok, kenapa bayarnya mahal? Ya. Dokter sana loh murah. Gitu. Ada yang suka gitu Bu, protes. Hah? Jarang ada ceritanya orang protes ke dokter. Manut aja. Kenapa? Karena pengen sembuh. Tapi coba giliran ustadz yang ngomong. Ada yang protes Ibu? Walah, ustadz itu cuma ngomong aja gitu.
Dia nggak ngerasain apa yang kita rasain. Enak aja dia bicara gitu. Kan begitu ya. Kadang sudah diajarin, berkali-kali diajarin, tetap saja dilakuin. Padahal sudah tahu salah. Ya gimana lagi Ustadz gitu. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Aktsaru syai'in jadala. Itu karakter manusia. Sering membantah. Yang dia bantah adalah kebenaran. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Nah, termasuk juga zakat ini. Banyak orang yang tidak mau ngeluarin zakat. Saya pernah bincang sama ya senior lah ya, yang malang melintang di dunia ZIS, ya zakat infak sedekah, di satu lembaga besar tertentu, cabangnya di mana-mana di Indonesia. Nah, beliau pernah megang wilayah Balikpapan. Itu cerita ibu, Ustaz, Balikpapan ini potensi zakatnya besar. Ya. Kalau semua orang kaya di Balikpapan ini mereka ngeluarin zakatnya, rasa-rasanya nggak ada orang miskin di Balikpapan ini. Artinya kemiskinan itu akan tertangani. Bisa jadi mungkin jalan-jalan jelek juga akan tertangani. Begitu ya. Nggak ada jalan yang kayak comberan itu mungkin nggak ada. Ya. Aspal yang bolong-bolong mungkin nggak ada. Kalau semua orang kaya berzakat. Itu hanya sekian persennya saja orang kaya yang berzakat. Dan itu juga potensinya sudah luar biasa. Bagaimana lagi kalau semuanya sadar tentang zakat. Ya, sadar tentang zakat. Nah ini luar biasa ibu. Artinya kan kalkulasinya ada, hitung-hitungannya ada. Nah ini kalau orang-orang yang diberi keberlimpahan harta oleh Allah, dia sadar dengan kewajiban hartanya, dengan ibadah hartanya, setidak-tidaknya dia bisa menyelesaikan, menuntaskan yang namanya penyakit kemiskinan yang ada di sekitarnya. Jadi tidak usah nunggu program pemerintah, begitu ya. Islam itu sudah betul-betul mengayomi masyarakat lemah. Kalau betul-betul dipraktekkan. Ya, kalau masing-masing kota, Masya Allah, ibu yang dirahmati Allah, orang-orang kayanya sadar dengan kewajiban zakat, selesai. Nggak akan ada lagi orang yang celeng di pinggir jalan, yang kadang bikin macet. Barakallahu fikum, hanya gara-gara ingin bangun masjid. Yang nggak ada lagi ya orang keliling-keliling pakai mobil carry, ya pakai speaker keliling-keliling ke kampung, ya minta-minta sumbangan untuk madrasahnya, untuk pesantrennya. Di Balikpapan nggak ada kayaknya ya. Kalau di kampung-kampung ibu di Jawa itu banyak sekali. Gitu. Jadi pakai toa gitu ya. Nanti pakai mobil carry bersama santri, nanti santrinya itu disebar, gitu ya. Disebar ke rumah-rumah. Dan itu kadang bukan hanya lintas kecamatan gitu ya, tapi juga bisa lintas kota. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah ini, jadi ternyata yang Allah minta itu hanya sebagian dari harta. Itu pun ternyata manfaat maslahatnya itu akan dirasakan oleh hamba-hamba Allah sendiri. Allah itu ghani, Allah itu maha kaya. Ya, manusia yang kaya-kaya ini tidak mau zakat, Allah mah enggak rugi. Justru yang rugi mereka sendiri. Karena zakat itu manfaat maslahatnya tersalur kepada diri mereka sendiri untuk pertama kalinya. Untuk selanjutnya kebaikannya, manfaat maslahatnya juga bisa tersalur untuk yang lainnya. Maka Allah tegaskan, shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yakni zakat yang dengan zakat itu membersihkan dan mensucikan mereka. Nah, di sini zakat dikatakan sebagai tathhir, tutahhiruhum, dan tazkiyah wa tuzakkihim. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa saja yang dibersihkan dan disucikan oleh zakat ini dengan izin Allah? Zakat membersihkan diri mereka, membersihkan hati mereka dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda.
Emang harta benda bisa berpengaruh jelek, Bu? Oh, sangat bisa sekali. Dulu orang itu tawadu, giliran sedikit saja naik ekonominya, gitu ya. Gara-gara suaminya dilantik jadi anggota dewan, istrinya ikut-ikutan sombong, gitu ya. Ikutan-ikutan pengen dilantik, gitu ya. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Ya. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bisa, harta itu bisa berpengaruh jelek, merubah gaya hidup. Bahkan bahasanya saja bisa berubah. Ya. Dulu ulun ikam, ya. Sekarang enggak gitu lagi, lu gue, ya. Kenapa? Sudah naik levelnya, ya. Begitu. Dulu itu kalau belanja sayur di Pak Le yang pakai motor itu, alot lagi harus debat dulu sama Pak Le-nya. Ya. Harga 2.000 saja ditawar, mahal banget. Sudah 1.000 gitu kan. Oh, sekarang ketika suaminya naik level beda lagi tuh. Aduh, katanya saya tidak level belanja di kayak gituan. Tidak higienis gitu. Ya. Atau apapun bahasanya itu ya. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi bahaya memang harta itu. Bisa berpengaruh buruk kepada lahir batin seseorang. Ya. Nah, zakat itulah yang membersihkannya. Dibersihkan hatinya, dibersihkan lisannya, dibersihkan lahir batinnya dari sifat-sifat jelek karena pengaruh harta yang buruk. Contohnya apa? Kikir, boros, tamak, rakus, serakah, dan lain sebagainya. Dibersihkan dengan zakat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Zakat juga akan membersihkan harta benda. Hartanya akan dibersihkan. Sebab pada harta benda seseorang itu terdapat hak orang lain. Nah, ini yang harus disadari oleh setiap muslim. Kalau kita ibu dapat harta, ingat, harta itu sepenuhnya bukan milik kita. Ada hak orang lain di dalam harta itu. Siapa? Mereka itulah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam sebagai mustahik. Sebagai orang yang berhak menerima zakat. Yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 60. Ada berapa asnaf ibu? 8 asnaf. Lihat surat At-Taubah ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim." Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, petugas zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian mu'allaf yang dilunakkan hatinya dengan Islam. Kemudian untuk memerdekakan hamba sahaya. Kemudian untuk membebaskan orang yang berhutang. Maksudnya al-gharimin itu orang yang kelilit hutang. Kemudian untuk fi sabilillah dan untuk ibnus sabil. Berapa semuanya? 8. Fuqara, masakin, amilin, mu'allaf, ar-riqab, al-gharimin, wa fi sabilillah, wa ibnis sabil. 8 asnaf dari mustahik zakat. Faridatan minallah, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nah, ingat dan sadari, pada harta kita itu ada ya miliknya orang lain. Ada haknya para mustahik zakat yang mesti dikeluarkan, dibayarkan. Selama zakat itu belum dibayarkan oleh pemilik harta, maka selama itu pula harta bendanya tetap bercampur dengan hak orang lain.
ya berarti belum murni, belum bersih, masih ada campur, masih bercampur dengan haknya orang lain yang tentunya haram itu dimakan. Haram dimakan karena itu haknya orang lain. Namun apabila dia mengeluarkan zakat dari hartanya tersebut, maka hartanya menjadi bersih dari hak orang lain, sehingga harta itu halal dan thayyib untuk dia nikmati. Kenapa? Sudah dibersihkan ya dari haknya orang lain, karena sudah ditunaikan haknya orang lain. Barakallahu fikum. Nah, bahkan para ulama menegaskan, tadi kan membersihkan hati, membersihkan harta. Ternyata juga zakat bisa membersihkan hati. Siapa? Membersihkan hati siapa, Ibu? Selanjutnya, hatinya fuqara, masakin, atau du'afa. Bersih hati mereka dari apa, Ibu? Dari iri, dengki, hasad, dendam, kesumat, atau yang sejenis dengan itu. Fuqara, masakin, dan du'afa terkadang boleh juga dikatakan mungkin sering begitu ya. Mereka itu cemburu, mereka itu dengki, iri hati kepada orang-orang yang kaya. Kita mengantri macet, dia menyelonong aja, begitu kan? Pakai ambulan lagi, begitu ya? Pakai ngiung-ngiung itu. Barakallahu fikum. Bisa saja cemburu, bisa saja cemburu. Ya, kita susah, ya mereka senang-senang, kan begitu. Apalagi sebagian orang susah makan, ya sebagian orang malah ngambur-ngambur makanan. Nah, ini kecemburuan ini bisa saja terjadi, ya disebabkan karena berbedanya strata sosial. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, tentunya sifat dengki, iri hati dan cemburu ini merupakan penyebab dari lemahnya solidaritas sosial antar sesama umat Islam. Maka zakat itulah yang kemudian diharapkan dengan harapan besar menjadi saddan lidzari'ah, menjadi tindakan preventif pencegahan melemahnya solidaritas sosial umat Islam. Karena tentunya Ibu, kalau kaum muslimin bersatu, ya muslim kayanya, muslim miskinnya, muslim lemahnya, muslim kuatnya, kalau ini bersatu, ini tentu menjadi potensi kekuatan yang sangat besar. Ya, yang jadi masalah, Ibu yang dirahmati Allah, kesenjangan itu seringkali terjadi. Negeri kita ini juga termasuk yang mengalami kesenjangan yang sangat luar biasa antara si kaya dan si miskin. Ini tidak berbanding. Begitu. Nas'alullah al-afwa wal afiyah salamah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, faidah berikutnya, faidah kedua, fakir dan miskin yang menjadi mustahik zakat, yang sangat harus dibantu, itu ada dua macam. Ada as-sa'il, ada al-mahrum. As-sa'il itu apa? Secara harfiah maknanya orang yang meminta, yaitu seseorang yang meminta karena memang butuh. Apakah dia meminta uang, makanan, minuman, pekerjaan, uluran tangan, atau bahkan meminta untuk kita mendengarkan mereka, keluh kesah mereka. Kemarin sudah kita bahas ya, keluh kesah cukup satu kali, jangan berlebih-lebihan. Dan itu pun sebagai ikhbar saja, informasi saja tentang keadaan sebenarnya. Karena ada kalanya, ibu yang dirahmati Allah, orang yang butuh itu tidak butuh apa-apa, kecuali hanya butuh didengarkan saja. Sama kayak ibu-ibu kan begitu ya. Makanya kalau ibu-ibu sedang cerewet ngomong, suami dengerin aja, ya, dengerin aja. Barakallahu fikum. Karena dia butuh didengarkan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Nah, sikap kita kepada sa'il, orang yang minta-minta ini, selayaknya kita menawarkan kepada mereka bantuan, baik itu sebagai kewajiban kita ataukah sebagai tindakan kebaikan, begitu ya. Karena nanti berbeda-beda keadaan orang itu. Ada orang yang memang wajib zakat, ada orang yang hartanya pas-pasan saja tidak wajib zakat, tapi dia bisa berderma dengan harta sedikit yang ada pada dirinya. Atau misalkan dengan kata lain, kebutuhan mereka ini jangan sampai dibiarkan, diabaikan. Miris Ibu ya, banyak orang posting tayangan gitu ya di beberapa pulau, di beberapa daerah yang guru pendidik generasi begitu ya, yang hanya dikasih 100.000 1 bulan, padahal ibu yang dirahmati Allah jarak tempuhnya sangat luar biasa ya, dan mereka dituntut untuk memberikan yang terbaik kepada generasi ya, karena anak-anak ini kedepannya menjadi generasi penerus, kan begitu. Kullu saghirin yakbur, ya setiap yang kecil itu pasti akan membesar. Saat ini mereka SD, nanti kelak mereka jadi mahasiswa, kelak mereka akan menjadi orang-orang dewasa yang meneruskan perjuangan bangsa, kan begitu. Tapi miris memang ya. Makanya kan ada kisahnya Umar Bakri itu ya. Artinya ya ini kesenjangan yang sangat luar biasa ya. Yang seharusnya idealnya tidak terjadi di negeri yang makmur kaya raya seperti Indonesia ini. Apa yang enggak ada di Indonesia, Ibu? Apa yang enggak ada di sini, Bu? Ada semua. Indonesia ini ada semuanya. Mau apa? Ada negara enggak punya laut, Ibu. Kita justru lautannya lebih luas daripada daratannya. Masya Allah, hutan ada. Mau apa lagi? Ya. Gunung berapi ada. Sungai ada, danau ada. Mau apa lagi? Tambang, minyak bumi, gas, batu bara, emas, bahkan tambang emas ada. Ya, nikel ada. Mau apa lagi? Ya, timah ada. Enggak kurang, Indonesia ini enggak kurang. Maka miris kalau kemudian ada rakyatnya yang kelaparan, ada rakyatnya yang tidak sejahtera. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Ya sedih kalau kita mau meresapi itu tuh sedih banget. Menyedihkan. Bikin perih hati. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka ya masing-masing kita mesti punya kontribusi. Sekecil apapun, sesederhana apapun. Jangan lupa doakan kebaikan-kebaikan untuk negeri ini. Ya, doakan kebaikan. Ya, supaya negeri ini dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau mau jujur Ibu ya, kalau mau jujur dengan kacamata syariat, rasa-rasanya negeri ini memang layak diazab. Walaupun kita tidak berharap itu. Tapi kenyataannya begitu. Di mana-mana terjadi kemungkaran, fahisyah dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Ini yang lagi viral judol, ya, judi online, mengerikan. Darurat ini, darurat judi online. Itu baru satu penyimpangan, satu dosa besar yang sudah tersebar di mana-mana. Belum yang lain-lain. Belum yang lain-lain. Maka Ibu, kita mesti selalu mawas diri. Mawas diri, selalu siap dengan bekal diri. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Enggak ada orang yang berharap mendapatkan bencana musibah, tidak ada. Ya. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, manusia sering tidak sadar dengan kesalahannya sendiri. Akibat kesombongan, kerakusan, ketamakan yang sudah tidak terbendung lagi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Itu as-sa'il, ya. Orang miskin yang minta-minta karena memang mereka butuh. Ya selayaknya kita memberi kalau memang kita melihat dia layak untuk diberi. Kemudian ada yang mahrum. Mahrum itu artinya orang yang terhalang. Dalam hal ini berarti orang yang terhalang untuk meminta-minta. Mereka adalah orang-orang yang aslinya membutuhkan, tetapi tidak dapat meminta bantuan. Ketidakmampuan mereka meminta bantuan tersebut mungkin karena gengsi, malu, atau memang sebagian menjaga ifahnya, menjaga harga dirinya. Barakallahu fikum. Kadang mohon maaf ibu, ada mungkin orang-orang di sekitar kita yang dia tidak menampakkan kebutuhannya, kefakirannya. Makanya Masya Allah, saya salut kadang ya, kebiasaan sebagian, bahkan bisa dikatakan rata-rata. Orang Arab itu ibu kalau ketemu temannya, selain salam, jabat tangan, selalu ada kalimat, ayu khadamat lak, ayu khadamat, ayu khadamat. Apa artinya itu? Ayu khadamat. Khadamat itu khidmat, jama dari khidmat. Apa yang saya bisa bantu untukmu? Ya. Apa yang bisa saya bantu untukmu? Ya, sebagian mereka mungkin basa-basi saja. Tapi ini kebiasaan yang baik begitu ya. Artinya kalau ada orang bertanya begitu, apa yang bisa saya bantu untukmu? Berarti kan dia siap memberikan bantuan, sekecil apapun bantuan itu. Barakallahu fikum. Ini luar biasa ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena itu ada orang-orang itu yang sebetulnya susah dia hidupnya. Dia miskin, mungkin SPP anaknya nunggak 3 bulan. Dan dia teman pengajian kita, tapi kita enggak pernah tahu karena dia menjaga ifahnya. Dia bagian daripada mahrum. Ya beda dengan sa'il tadi. Dia mahrum. Dia menjaga harga dirinya, menjaga ifahnya untuk tidak minta-minta. Tapi sebetulnya dia layak untuk diberi. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sikap kita nih, apapun kasusnya, mereka yang memiliki kemampuan dan kelebihan, seharusnya punya kepekaan yang besar terhadap orang-orang yang membutuhkan, ya, untuk dia dapat membantunya. Harus peka, ya. Harus peka. Mohon maaf, misalkan di sini ada orang kaya, ya. Ada orang kaya, Bu. Rahasia Ustadz, gitu. Saya nggak mau jadi bubuhannya korun, gitu. Baik, ya. Misalkan ibu, di antara ibu ada orang yang berkelimpahan. Ada lihat teman pengajian kita kok selama pengajian murung aja, tatapan matanya kosong. Dia pegang pulpen, ada buku catatan di hadapannya, tapi malah bikin benang kusut, gitu ya. Nah itu kan gambaran. Gambaran apa tuh Bu? Indikasi. Indikasi dari apa? Sepertinya nih orang sedang ada masalah. Nah kita mesti peka tuh, mesti peka. Apalagi kita tahu orang ini suaminya siapa, pekerjaan suaminya apa, misalkan. Nah kita yang siap nih memberikan bantuan ini, mestinya peka. Ya. Nanti setelah sepi, nggak ada orang, ya kita kasih kode dulu. Om, saya ada perlu ya. Saya ada perlu. Nanti mohon waktunya sebentar aja. Nanti orang-orang sudah pada bubar, kita ngobrol 4 mata. Mohon maaf, ya. Nanti ada masalah kah? Apa yang bisa saya bantu? Ya, jujur saja kita cuma berempat, maksudnya 4 mata saja, ya, berdua. Begitu ibu. Ya. Nah kalau sudah seperti itu, ya dia insya Allah mungkin mau terus terang. Oh iya Om, ini SPP anak saya sudah ditagih terus. Emang berapa? SPP-nya enggak besar, cuma 300.000, tapi nunggak 3 bulan. Ya, berarti berapa tuh Bu? 900.000. Nah, sedangkan ibu yang siap membantu ini uangnya miliaran, gitu. Kalau cuma
900.000 kan kayak jajan kopi aja, gitu kan? Barakallahu fikum. Oh siap ya. Nanti ya, insya Allah saya bantu semampunya. Ternyata dikasih 5 juta, gitu kan? Kira-kira ibu seneng nggak itu? Ibu yang dibantu itu? Oh masya Allah, bisa jadi sujud syukur dia, bisa jadi dia berderai air matanya, bisa jadi ibu dipeluk seerat-eratnya, bisa jadi ibu setiap malam saat dia tahajud didoakan, ya. Padahal ibu cuma ngasih segitu, ya. Dibandingkan dengan yang ibu punya, ya. Nah ini luar biasa. Nah ada orang-orang itu modelnya begitu, mahrum. Dia menjaga ifahnya untuk tidak minta-minta, untuk tidak menampakkan. Nah kita yang hendak memberikan bantuan mesti punya kepekaan. Ya, sing peka lah begitu ya. Melihat suasana yang ada di sekitar kita, teman-teman kita, terutama teman-teman yang sangat dekat dengan kita, gitu ya. Sama-sama satu pengajian, satu majelis. Nah, ini mesti peka. Barakallahu fikum. Karena ya tidak semua orang ngaji itu dalam taraf ekonomi yang sama. Kan begitu. Barakallahu fikum. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, faedah berikutnya. Ini penegasan dari faedah sebelumnya. Sudah selayaknya seorang muslim yang memiliki kemampuan untuk membantu orang lain dan bertanggung jawab untuk mendatangi mereka yang sedang membutuhkan, terlepas dari mereka apakah meminta ataukah tidak. Nah, ini kepekaan tadi, ya, mesti punya kepekaan. Hal itu harus dilakukan dengan kesadaran bahwa sebagian dari kelebihan harta mereka itu adalah hak yang harus diberikan untuk orang miskin dan orang yang membutuhkan. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam Islam itu kedermawanan sejati bukanlah memberi saat diminta, tetapi memberi saat melihat ada yang membutuhkan. Karena tadi ada tipe orang miskin itu, tipe orang duafa itu yang mahrum tadi. Dia bukan tipe sa'il, tapi tipe mahrum. Maka kedermawanan sejati bukan ngasih saat diminta, ya, tapi dia memberi saat melihat ada orang yang membutuhkan karena kepekaan jiwanya, ya, untuk selalu berbagi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, faedah terakhir dari ayat ke-26, walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Nah, ini obat halu. Yang ketiga, yakni iman kepada yaumul akhir, yaumuddin, hari pembalasan. Kesadaran yang tinggi bahwa di akhirat kelak akan ada hari pembalasan atas segala amal perbuatan, menjadikan seorang hamba itu senantiasa bersabar atas segala cobaan dan tidak pelit untuk bersyukur atas segala kenikmatan. Maka selamatlah dia dari penyakit halu. Makanya ibu, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir itu selalu disandingkan, sering disandingkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena memang itulah yang menjadi motor penggerak di dalam jiwa manusia untuk menjadikan seluruh hidup kehidupannya selalu bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak lupa senantiasa menjadikan Allah tempat bergantung jiwa raganya. Hidup ini kan bulak-balik saja, antara nikmat, antara susah, antara salah, kan begitu Bu? Manusia itu kan bolak-balik saja. Semua kita pasti punya masalah, ya. Orang yang serba ada hidupnya, fasilitasnya serba ada, punya masalah enggak? Punya. Bisa jadi lebih gede masalahnya dari kita, ya kan? Semua kita menghadapi masalahnya masing-masing. Dan semua kita juga berpeluang untuk mencari pahala di dalam menyikapi masalahnya masing-masing. Orang kaya masalahnya itu adalah kekayaan, dia diuji dengan kekayaan. Orang miskin masalahnya kemiskinan, dia diuji dengan kemiskinan. Berarti statusnya sama enggak? Sama-sama peserta ujian. Ya enggak Ibu?
Jadi orang kaya jangan sombong, orang miskin jangan minder. Ya, Bu, ibu kan kaya, saya miskin. Kita sama-sama ya peserta ujian. Kan begitu. Ya. Anda diuji dengan kekayaan, saya diuji dengan kemiskinan. Begitu kan? Anda diuji apakah Anda bersyukur ataukah tidak. Saya diuji apakah saya bersabar ataukah tidak. Dua-duanya berpeluang lulus, dua-duanya juga berpeluang tidak lulus. Kalau lulus, naik kelas, naik tingkat, di akhirat itu tempat di atas itu namanya surga. Kalau yang tidak lulus, ya mohon maaf, Anda tetap di tempat yang rendah, tidak bisa naik tingkat, tidak bisa naik kelas. Tempat rendah di akhirat namanya neraka. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi orang kaya jangan sombong dengan kekayaannya. Kenapa Anda disebut kaya, Bu? Karena ada yang miskin. Kita itu disebut kaya kan sama orang. Ya. Iya tidak? Iya, kita disebut kaya oleh si miskin. Kita disebut pejabat oleh rakyat. Jadi kalau jadi pejabat jangan sombong. Anda loh bisa naik dapat kursi gara-gara rakyat. Ya kan? Wasilahnya diantaranya adalah rakyat. Kan begitu. Jadi jangan saling sombong. Apalagi sudah miskin sombong. Enaknya diapain itu, Bu? Ya. Kalau ada orang miskin, sudah miskin sombong, enaknya diapain? Dinasehatin, ya. Dinasehatin. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Sampai di sini pelajaran kita, semoga berfaedah. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Ya, ibu yang dirahmati Allah, saya mohon izin sampai di sini dulu. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.